Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol santai para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini yang paling lagi santer, yang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan orang di media sosial, khususnya yang menjadi trending topik di YouTube adalah proses perjalanan munculnya calon di Pilkada DKI ya teman-teman. Seperti yang telah kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, salah satu partai besar di Indonesia yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP telah mengumumkan calon-calonnya ya, calon-calon baik itu dia calon bupati ataupun calon wali kota ataupun calon gubernur ya di seluruh Indonesia, kecuali kayaknya satu tempat teman-teman, satu tempat yaitu DKI Jakarta teman-teman. Nah DKI Jakarta ini sepertinya menjadi suatu yang sangat vital ya, suatu yang sangat penting sekali ya gitu kan, buat ya mungkin semua partai yang dengan untuk kemudian jagonya bisa memenangkan kontestasi di Pilkada DKI Jakarta yang tampaknya memang saat ini lagi digodok, lagi diproses ya. Walaupun kalau yang semuanya sudah muncul di calon-calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. PDIP sendiri adalah suatu partai yang memang saya sudah mengamati sejak lama ya teman-teman, dari masa muda saya gitu kan, betapa PDI Perjuangan ini salah satu partai yang perjuangannya, sejarah perjuangannya panjang ya, dimulai dengan sengketa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dengan pecahnya separuh satu jadi Partai Demokrasi Indonesia versi Suryadi, dan kemudian satu lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan versi Ibu Megawati. Dan waktu itu sepertinya PDI Suryadi mendapat dukungan dari rezim yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Orde Baru ya teman-teman. Pada waktu itu partai belum sebanyak sekarang gitu kan, sampai kemudian terjadi tragedi ya, perebutan kantor pusat di PDI Perjuangan dan banyak memakan korban di situ. Artinya di situ kita bisa lihat bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sudah melewati banyak titik-titik kritis ya, tapi dengan kepemimpinannya Ibu Megawati Soekarno Putri dan beberapa tokoh-tokoh senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai ini bisa melewati semua rintangan, halangan, dan cobaan yang menerpa partai ini. Sekali lagi saat ini, kemarin jagonya PDI Perjuangan di kontestasi Pilpres kalah gitu kan, dan tampaknya saat ini pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan ujian gitu kan, mendapatkan cobaan yang tampaknya juga lumayan kuat ya, lumayan kuat. Dan saat ini sepertinya di Indonesia salah satunya partai yang betul-betul berdiri kokoh itu kan, mandiri sepertinya ya, kalau menurut saya pribadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suka nggak suka ya teman-teman gitu kan. Tapi yang jelas masih ada yang tersisa, yaitu Pilkada DKI Jakarta, karena ini memang suka nggak suka ini adalah kapitalnya Indonesia, kota terbesar di Indonesia yang sangat vital ya gitu kan. Artinya ini sepertinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya memang lagi berhati-hati untuk kemudian menentukan calon gubernur di DKI Jakarta yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan saya sendiri secara pribadi berharap orang-orang yang kemudian memiliki potensi, sekalipun event itu di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti Anies Rashid Baswedan, mendapatkan kesempatan ya teman-teman. Karena memang kalau dari jalur independen sepertinya akan sulit ya teman-teman, persyaratannya akan sulit. Dan kalau dari jalur politik tampaknya kita juga ragu-ragu, karena memang beberapa partai yang memang notabene sebelumnya juga mendukung Anies Baswedan tampaknya saat ini juga ragu-ragu apakah kemudian akan bergabung dengan partai-partai yang notabene adalah partai-partai yang memang kemudian memang mendukung program-program pemerintah secara berkelanjutan, yaitu KIM gitu kan. Yang jelas teman-teman, saya juga sangat berharap gitu kan,
dengan kesamaan nasib lah, kesamaan situasi, kesamaan kondisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Anies Rashid Baswedan, semoga ini bisa kemudian menjadikan mereka kemudian bersatu gitu kan, terlepas dari mungkin sejarah ataupun cerita-cerita lama. Toh yang saat ini pun, yang kemarin-kemarin pun timbul cerita-cerita dan kisah-kisah baru ya teman-teman. Saya berharap besar ya, harapan saya besar sekali bahwasanya Anies Rashid Baswedan kemudian akan salah satunya mendapatkan dukungan dan kemudian diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta gitu kan. Terlepas dari historis, terlepas dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi gitu kan. Toh kalau saya lihat juga Anies Baswedan nggak begitu berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas Anies Rashid Baswedan ini saya pikir dia adalah salah satu putra terbaik bangsa, dan kalaupun nanti dicalonkan, dia kalau terpilih pun menjadi orang yang the right man in the right place ya teman-teman. Dan pastinya kalau kemudian kalau bisa kemudian Anies Baswedan ini justru kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan, kalau bisa ya teman-teman, ini merupakan salah seorang yang memang urun pikirannya ini luar biasa cemerlang sebetulnya Anies Baswedan ini. Artinya saya berharap banyak, apapun perbedaannya gitu kan. Dan untuk para pendukung simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya harus legowo ya, karena memang ini kritis untuk Partai Demokrasi Perjuangan untuk Pilkada DKI Jakarta. Kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa menangkan kontestasi di Pilkada Jakarta, artinya calonnya bisa menjadi gubernur DKI Jakarta, artinya bisa mengobati kekalahan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilpres kemarin gitu kan. Nah kita tunggu ya teman-teman, harapan kita besar sekali gitu kan, di tengah adanya banyak isu-isu, intrik-intrik tentang masalah berjalannya demokrasi di negeri kita gitu kan, masalah-masalah yang terjadi di partai-partai politik di negeri kita. Tapi saya yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang lahir gitu kan, dari awalnya membawa pesan untuk orang-orang kecil gitu kan, walaupun di tengah jalan mungkin banyak sesuatu yang terjadi yang nggak diharapkan, tapi saya yakin dengan kondisi yang terjadi saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan kembali menjadi partai yang betul-betul memperjuangkan hak orang cilik. Dan saya berharap sekali untuk seorang yang sangat penting, seseorang yang sangat moncer cemerlang gitu kan, memiliki banyak kemampuan untuk pikiran dan ide dan gagasannya, yaitu Anies Rashid Baswedan. Semoga terketuk, terbuka para hati daripada para senior, para petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung beliau menjadi calon di Pilkada DKI Jakarta. Itulah mungkin yang harapan kita ya, orang-orang kecil, para penonton, para netizen. Saya sendiri secara pribadi berharap banyak. Nah itu teman-teman, kalau untuk kemudian cobaan ataupun terjangan badai yang mungkin saat ini sudah dirasakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mampu melewatinya dan tetap kokoh ya. Apapun kondisinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terakhir masih salah satu partai dengan perolehan suara terbanyak untuk di parlemen ya teman-teman. Oke, itu teman-teman, semoga obrolan kita di pagi hari ini bermanfaat buat teman-teman dan memberikan informasi yang bermanfaat juga untuk teman-teman. Kalau teman-teman mau berpendapat, monggo silahkan. Apa pendapat teman-teman silahkan tulis di komen. Yuk, matur nuwun teman-teman. Salam seduluran dari saya, Kumijo Narko.